konsep gerak benda pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui pembelajaran selanjutnya, yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan konsep gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker jika berada di luar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Kompetensi dasar 3.1, memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan konsep gerak. Yang kedua, menjelaskan pengertian gerak lurus dan gaya. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian hukum Newton. Apa itu gerak? Dalam ilmu fisika, gerak didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju, bisa mundur, dan bisa maju mundur. Gerak juga bisa naik dan turun, bisa juga naik turun. Di dunia sains, gerak memiliki nilai besaran skalar dan vektor. Gerak lurus. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerak suatu objek yang bergerak tanpa berotasi. Dinamakan gerak lurus karena lintasannya berupa garis lurus. Contohnya dapat kita lihat pada mobil yang bergerak maju, seorang pelari yang berlari pada suatu lintasan lurus, dan pada setiap objek yang bergerak pada lintasan lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek. Jadi, nilai percepatan pada objek yang mengalami GLB adalah 0. Cara mencari nilai kecepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturan memakai persamaan seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya di atas. Berikut ditampilkan dalam bentuk rumus. Rumus gerak lurus beraturan atau GLB adalah V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T. T sama dengan S dibagi V. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan dengan simbol M per S, S sama dengan jarak dengan simbol M, T sama dengan waktu dengan simbol S. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Maksud dari percepatan tetap yaitu percepatan yang besar dan arahnya tetap. Rumus GLBB, S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat, di mana VT sama dengan V0 ditambah
A dikali T dengan keterangan A sama dengan percepatan dengan disimbolkan M per S kuadrat, di mana T sama dengan waktu disimbolkan S. S sama dengan jarak dengan simbol M. V0 sama dengan kecepatan awal atau M per S. Vt sama dengan kecepatan saat waktu tertentu dengan simbol M per S. Perhatikan gambar berikut. Bisa kita lihat perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Gambar di atas menunjukkan bahwa mobil akan mengalami perubahan kecepatan di setiap waktu, namun beraturan. Ketika lampu hijau, maka mobil itu akan melaju dengan kecepatan tertentu. Jika lampu merah, maka mobil itu akan menurunkan kecepatannya atau melambat. Dengan rumus percepatan A sama dengan delta V dibagi delta T dengan delta F sama dengan Vt dikurang V0. Dengan A sama dengan percepatan disimbolkan M per S kuadrat. Delta V sama dengan perubahan kecepatan disimbolkan M per S. Delta T sama dengan perubahan waktu disimbolkan S. Vt sama dengan kecepatan akhir disimbolkan M per S. V0 sama dengan kecepatan awal disimbolkan M per S. Gaya adalah suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan posisi atau kedudukan bergerak serta berubah bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda yang lain. Gaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul, contohnya gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang dapat bekerja walaupun tidak melalui sentuhan. Contoh gaya tak sentuh dalam kehidupan sehari-hari adalah gaya magnet, adalah kekuatan yang berasal dari benda untuk menarik atau menolak benda lainnya. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Dua gambar di bawah bisa kita artikan di mana seorang laki-laki mendorong meja, itu disebut dengan gaya sentuh, dan sebuah magnet menarik paku, itu adalah contoh gambar dari gaya tak sentuh. Hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan bahwa jika resultan gaya dari suatu benda adalah sama dengan nol, maka benda yang posisinya diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Perhatikan gambar berikut. Contoh, ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil dalam perjalanan, tiba-tiba di depan jalan ada hewan, sapi, kambing, ayam. Seketika itu kita akan menginjak rem dan tubuh kita akan secara otomatis terdorong ke depan. Karena ada gaya yang bekerja di sini. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman, hukum inersia, karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semula. Bila benda dalam keadaan diam akan cenderung tetap diam, jika benda bergerak akan tetap bergerak.
Hukum 2 Newton adalah perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan, bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Perhatikan gambar berikut. Mobil kiri lebih cepat lajunya karena bermassa lebih kecil. Pada mobil yang bergerak pada kecepatan 20 km per jam, kemudian digas, maka mobil tersebut akan melaju dengan lebih cepat. Hal ini terjadi karena adanya gaya dorong yang lebih besar dihasilkan oleh mesin saat digas. Ini merupakan contoh hukum Newton yang kedua. Berikut ini adalah rumus dari hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M dikali A. Keterangan F sama dengan gaya dilambangkan dengan Newton, M sama dengan massa benda, simbolnya kilogram, A sama dengan percepatan, simbolnya M per S. Hukum 3 Newton berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar minus F kepada benda A. F dan minus F memiliki besar yang sama maupun arahnya berbeda. Perhatikan gambar berikut. Seorang laki-laki mendorong dinding, di mana ia mendorong disebut gaya aksi, dan dinding tersebut seolah-olah mendorongnya kembali disebut gaya reaksi. Rumusnya adalah F aksi sama dengan minus reaksi, karena terbalik sehingga disebut minus reaksi. Silahkan mengerjakan LKPD 1. Selamat bekerja. Di akhir pertemuan kali ini ada tugas yang adik-adik bisa kerjakan di rumah, di mana kerjakan tabel 1.5 halaman 20-21 di buku yang telah saya berikan. Selamat bekerja. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Syukur dofu-dofu.